Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Nida. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang announcements. Apakah itu announcements? Pernahkah kalian mendengar ataupun mempelajari apa itu announcement? Bagi kalian yang belum pernah belajar apa itu announcement, yuk mari sama-sama kita belajar bareng apa itu announcement, apa tujuan dari announcements, dan di mana kita bisa menemukan announcements. Baik, kita mulai dari definisi announcement, yaitu announcement is a short passage or functional text. Teks yang memiliki tujuan ataupun maksud that contain yang berisi information, sebuah informasi of facts tentang sebuah fakta ataupun kebenaran, event, peristiwa ataupun kejadian, or intentions ataupun informasi yang memiliki maksud tertentu, that written or spoken yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan, are presented to the public yang dipersembahkan informasi tersebut kepada orang banyak. Jadi announcement secara singkatnya adalah pemberitahuan ataupun pengumuman yang memberikan sebuah informasi kepada orang banyak melalui lisan ataupun tulisan. Ini adalah pengertian dari announcements yang lebih mudah. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Announcement is a statement. Announcements, pengumuman ataupun pemberitahuan adalah sebuah pernyataan made to the public or media, yang dibuat untuk orang banyak, public or media ataupun media dalam artian pengumuman itu bisa disampaikan melalui media, which give yang memberikan informations about something, sebuah informasi tentang sesuatu that has happened, yang telah terjadi or will happen, ataupun yang akan terjadi. Jadi announcement adalah sebuah pernyataan yang dibuat untuk orang banyak ataupun bisa melalui media, berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi ataupun akan terjadi. Contohnya, saya sebagai seorang guru memberitahu kepada seorang murid bahwa minggu depan akan ada perlombaan. Jadi, announcement yang saya berikan adalah bahwa akan ada sesuatu hal, yaitu perlombaan akan terjadi di minggu depan. Baik, selanjutnya kita akan bahas where we can find the announcements, di mana kita bisa menemukan informasi. Tentunya di public place, di tempat-tempat umum seperti misalnya airport, stations, hospital, di school yang lainnya. Baiklah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kita bisa menemukan pengumuman rata-rata adalah di tempat umum seperti airport, stations, hospital, school, dan lain-lainnya. Announcements di airport ataupun di bandar udara adalah pemberitahuan tentang keberangkatan. Ketika pesawat akan berangkat sekitar 30 menit lagi, maka dia akan ditahukan kepada seluruh penumpang agar segera menaiki pesawat tersebut. Begitu juga dengan di stasiun. Kalau contoh di rumah sakit misalnya adalah pengambilan obat ataupun pemanggilan pasien. Contoh pengumuman lain ada di sekolah. Misalnya si guru mengumumkan bahwa adanya perlombaan atau guru mengumumkan hasil tes dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas types of announcement. Yang pertama ada verbal announcement ataupun spoken announcement, yaitu informasi secara lisan, dan satu lagi ada text announcement atau written announcement yang disampaikan secara tulisan. Jadi, jenis dari pengumuman sebagaimana yang sudah ada di sini yaitu verbal announcements, yaitu pengumumannya disampaikan secara lisan seperti tadi yang saya contohkan di bandara, misalnya panggilan kepada seluruh penumpang, misalnya Batik Air, untuk segera menaiki pesawat. Oke, ataupun text announcements. Biasanya kalau verbal announcements ataupun pengumuman secara lisan, dia disampaikan 2-3 kali agar orang yang dituju dapat mendengar dan memahami isi dari pemberitahuan tersebut. Akan tetapi, jika text announcement atau pengumuman secara lisan, maka dia akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar orang tersebut
dapat memahami informasinya dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas generic structure of announcements. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyusun paragraf ataupun hal-hal penting apa saja yang ditulis dalam membuat sebuah pengumuman. Yang pertama, intinya kunci dari membuat sebuah announcements ataupun pengumuman ada dua. Yang pertama, title of announcement, seperti ini, dan explanations of announcements, yaitu penjelasan tentang sebuah informasi itu tentang apa saja. Dan explanations of announcements itu berisi tentang day and date, hari ataupun tanggal dari informasi tersebut, time-nya, waktunya kapan, terus place-nya, tempatnya di mana, kontak person, orang yang bisa dihubungi siapa, dan terakhir adalah who is address. Pengumuman itu ditujukan untuk siapa. Jadi misalnya contohnya title of announcements, kita kasih contoh adalah untuk menghadiri rapat anggota koperasi misalnya. Judulnya adalah rapat. Terus day and date-nya misalnya tanggal, hari dan tanggalnya, harinya hari Senin tanggal 17 Agustus misalkan. Terus waktunya misalnya mulai jam 8 pagi. Place-nya contohnya di ruang serbaguna. Kontak personnya yang bisa dihubungi misalnya sekretaris dari koperasi tersebut. Who is address, siapa orang yang dituju dari informasi tersebut, misalnya adalah seluruh anggota koperasi untuk datang rapat. Jadi itu adalah contoh. Nanti di slide berikutnya saya akan memberikan contoh agar announcements dapat mudah dipahami dengan baik. Baiklah, di sini ada example of announcement, salah satu contoh dari teks pemberitahuan ataupun pengumuman. Jadi announcement saya akan bacakan dan artikan. Announcements, sebuah pengumuman yaitu to all member of class 7, teruntuk untuk murid-murid di kelas 7. Don't forget to bring a dictionary, jangan lupa untuk membawa kamus in next English lesson, di kelas bahasa Inggris berikutnya. Everybody must have a dictionary, setiap orang harus punya kamus, because we will read a story, karena kita akan membaca sebuah cerita. No excuse to student who do not bring the dictionary. Ada pengecualian untuk murid-murid yang tidak membawa kamus. Artinya berarti kamus itu harus dibawa oleh setiap murid. It is used to help you in learning English. Itu sangat membantu kamu untuk mempelajari bahasa Inggris. Terus, thank you Miss Alika. Jadi di sini informasinya ditujukan kepada seluruh kelas 7 untuk membawa kamus karena mereka akan membawa sebuah cerita. Dan pengumuman ini disampaikan oleh guru mereka yaitu Miss Alika.